Kembali di Sindo Today, pemirsa, 2 kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat hingga sebuah sedan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang luka serius. Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat 2 kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada 2, sekarang sudah dilarikan ke RSAS ketiga. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga karena rem tak berfungsi, truk tronton bermuatan pasir terguling dan menabrak SPBU di Ngawi, Jawa Timur. Sopir truk menderita luka-luka sementara bangunan SPBU dan mesin dispenser BBM hancur. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan truk tronton bermuatan pasir melaju kencang tak terkendali di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro, Kabupaten Ngawi. Truk tronton menabrak pagar pintu masuk SPBU dan terguling hingga menabrak stasiun pengisian BBM. Kerasnya tabrakan membuat atap bangunan ambruk serta dispenser solar dan Pertalite hancur tertimpa truk. Sopir truk mengalami luka karena terpental keluar kabin saat insiden terjadi. Dari pengakuan sopir truk, pada saat melaju di turunan, rem tak berfungsi sehingga truk hilang kendali dan terpaksa melaju ke arah SPBU karena arus lalu lintas di lokasi ramai kendaraan. Pak, ceritanya gimana Pak? Tadi kok bisa nabrak itu? Remnya belum, nggak bisa berhenti. Muat apa itu Pak? Pasir. Dari mana mau ke mana? Dari Tuban ke Sragen. Kendaraan truk tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga banting kiri menunggu stasiun SPBU. Rem belum atau bagaimana? Masih diselidiki untuk kepastian dari akibat penyebab dari kendaraan tersebut. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tak ada korban jiwa karena saat kejadian tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM. Sementara kerugian dari insiden ini diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Kunjungan ini guna memastikan operasi ketupat di setiap jalur berjalan lancar. Menhub Dudi Purwagandi meminta kepada semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan operasi ketupat 2025 dan memperhatikan segala potensi kerawanan yang terjadi. Menhub bersama Kakor Lantas juga menggelar doa bersama anak yatim dan para santri untuk kesuksesan pelaksanaan operasi ketupat 2025.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Cikal dan juga Galuh di studio. Dan pemirsa, di saat ini saya berada di tepatnya depan pos terpadu Polrestabes Bandung di kawasan Cileunyi. Dan untuk gelombang pertama arus mudik Lebaran 2025 ini sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan Cileunyi masih dalam keadaan ramai lancar di ruas tol yang akan mengarah ke Cisumdawu maupun kendaraan yang akan keluar melalui Getol Jati Nangor mengarah ke selatan Pulau Bandung melalui Jalan Cibiru ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kemudian kendaraan yang akan mengarah ke arah Nagrek melalui jalur arteri juga masih dalam keadaan ramai lancar. Dari laporan anggota kami yang berada di lapangan, memang pada siang hari untuk lonjakan volume kendaraan ke arah Nagrek ini sudah mulai terlihat sejak kemarin hingga saat ini diprediksi pada siang hari akan terus bertambah. Hal ini masih dalam keadaan normal untuk arus lalu lintas pada saat ini. Kemudian kami juga menginformasikan dari data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga, jumlah kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cileunyi ini mencapai 31.000 kendaraan. Ini dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Kemudian untuk kendaraan yang keluar sebanyak 2.507 kendaraan. Kemudian dari data tersebut juga di mana kenaikan volume kendaraan ini terjadi pada pukul 12 siang hingga pukul 16.00 di mana kendaraan ini mencapai 2.500 per jamnya. Kemudian di pukul 17.00 mengalami penurunan hingga saat ini masih di angka 1.000 kendaraan yang masuk maupun keluar melalui Getol Cileunyi ini. Dan pemirsa, peningkatan volume kendaraan ini juga terjadi ke arah Nagrek. Namun sampai saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, masih tetap berlaku. Lalu lintas masih dalam keadaan normal. Dan adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan akan ditambah mobil rider. Hal ini jika terjadi peningkatan volume kendaraan di Getol Cileunyi ini. Kemudian adapun juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus apabila antrian kendaraan di Getol Cileunyi ini mencapai gerbang tol Sumarekon, maka Polrestabes Bandung akan melakukan pengalihan arus melalui tol Cisumdawu. Hal ini pun berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga sehingga lalu lintas nantinya pada pelaksanaan libur Lebaran kembali lancar. Kemudian adapun prediksi pemerintah, lonjakan volume kendaraan akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025. Adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polrestabes Bandung ataupun pemerintah melalui Jasa Marga akan melaksanakan diskon tarif tol 30% untuk kendaraan yang berdampak rekayasa lalu lintas. Hal ini masih bersifat situasional dan rekayasa lalu lintas ini merupakan rekayasa yang diberlakukan dari kilometer 70 Cikampek hingga 4 kali Kangkung, di mana kendaraan yang dialihkan melalui Getol Kaliurip akan diberlakukan diskon tol sebanyak, diskon tarif tol sebanyak 30%, di mana kendaraan akan dialihkan melalui Getol Kaliurip, kemudian akan dialihkan ke arah Cileunyi maupun Cisumdawu ini akan dikenakan diskon tarif tol 30%. Hal ini masih bersifat situasional melihat kondisi lonjakan volume kendaraan pada perjalanan arus mudik Lebaran 2025. Tentunya pada pelaksanaannya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat.
Galuh dan Cikal, kembali ke Anda, silakan. Ya. Terima kasih Brigadir Selinda atas laporannya dari kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, hingga malam tadi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan menyemut di jalur arah Jakarta menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Laju kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek hanya mampu menempuh kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Kepadatan terjadi diduga akibat para pekerja yang sudah mendapatkan libur mulai memanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Sebelumnya, Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 Lebaran, tepatnya pada tanggal 28 Maret mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik Lebaran di kawasan Cikampek, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani. Halo Jen, bagaimana situasi arus kendaraan di kawasan Cikampek pagi ini? Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih ramai dan juga lancar, dan para pengendara atau pengemudi dapat melaju dengan kecepatan normal 80 km sampai 100 km per jam. Dan tadi berdasarkan data yang kami lihat di Jasa Marga sendiri, untuk pagi ini hingga pukul 8 pagi kendaraan keluar dari tol Cikampek Utama menuju Trans Jawa ini sudah ada 5.100 kendaraan yang ke arah Palimanan. Ini artinya memang masih sedikit ya, belum ada lonjakan kendaraan yang signifikan menuju arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Namun nanti diprediksi hingga H-1 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, diprediksi kendaraan yang akan keluar dari Jakarta menuju tol Trans Jawa akan ada 1,2 juta kendaraan yang akan keluar menuju tol Trans Jawa, dan yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama nanti akan ada 700.000 kendaraan. Dan ini nanti untuk mengantisipasi adanya lonjakan yang signifikan dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian, nanti akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dimulai pada tanggal 27 Maret 2025. Nah, dan ini artinya nanti tanggal 27 diprediksi akan ada lonjakan yang sudah signifikan, adanya kepadatan kendaraan yang melintas atau melalui gerbang tol Cikampek Utama. Namun tidak menutup kemungkinan dari pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas itu sendiri. Dan kalau saat ini kami pantau memang masih lancar, dan untuk antrian kendaraan di gardu tol hanya 5-10 antrian kendaraan. Dan untuk gardu tolnya sendiri dibuka ada 10 gardu tol dan juga 8 gardu satelit, dan tidak menutup kemungkinan juga dari pihak Jasa Marga nantinya akan membuka gardu tambahan jika ada lonjakan kendaraan yang signifikan pada jelang Hari Raya Idul Fitri atau jelang H-1 Lebaran, arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Namun kita masih akan pantau hingga siang bahkan sore nanti seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, karena hari ini dan juga esok hari ini sudah memasuki periode arus mudik Lebaran tahun 2025. Sementara itu kembali ke Anda Galuh dan Cikal. Baik, Jen Cahyani, terima kasih melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, ratusan kendaraan terparkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu malam. Tersendatnya pelayanan diakibatkan rusaknya dermaga 6 akibat ditabrak kapal feri Portling 3 beberapa waktu lalu.
Tercatat hanya ada 3 kapal yang beroperasi hingga membuat pelayanan tidak maksimal. Akibatnya kapal feri yang memiliki pintu masuk depan tidak bisa berlabuh. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati ratusan penumpang yang mudik lebih awal. Ya, pengelola bandara mencatat pada Sabtu diprediksi sebanyak 131.243 pergerakan penumpang yang melintas di Bandara Suta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan penumpang terlihat mengantri di counter check-in keberangkatan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mudik lebih awal ini dilakukan karena ingin lebih lama berkumpul bersama keluarga dan menghindari tingginya harga tiket hingga kepadatan penumpang jika mendekati Lebaran. Iya, kebetulan dapat libur Lebaran dari kantor, jadi ngambil cuti lebih awal juga, biar lebih lama pulangnya. Itu alasan mudik lebih awal atau seperti apa nih? Iya, lebih awal sih, seminggu lebih cepat daripada yang lainnya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memprediksi untuk hari ini pergerakan penumpang mencapai 131.242 orang, kemudian diikuti 973 penerbangan. Seiring mendekati Lebaran, pengelola memprediksi pergerakan penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga 28 Maret 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, meski Lebaran Idul Fitri masih 9 hari lagi, namun animo masyarakat untuk mudik ke kampung halaman sudah terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 857 pemudik berangkat dengan tujuan ke Pulau Sumatera dan Jawa. Seperti inilah kondisi ruang tunggu dan loket tiket yang tampak dipadati ratusan pemudik yang hendak pulang kampung berlebaran melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Gelombang jumlah para pemudik yang didominasi sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini mengalami peningkatan dibanding hari biasanya yang semula berjumlah 700 orang, kini menjadi 857 orang pemudik. Ya, kemarin sudah ada peningkatan ya pada H-10 yang biasa hanya 700 penumpang. Kemarin ada peningkatan 857 penumpang. Ya berarti ada peningkatan sebanyak 157 penumpang daripada hari biasa. Kemungkinan hari ini akan terus ada peningkatan. Peningkatan ini kan hari Sabtu ya. Kemungkinan ada peningkatan kembali sampai dengan nanti puncaknya begitu. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa berlebaran lebih lama di kampung halaman. Takut, soalnya tahun kemarin pernah mepet, tapi 2 hari. Jadi sampainya besoknya udah lebaran. Iya, takutnya mepet aja. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Udah ada kenaikan? Kalau sekarang enggak, belum. Ya? Kalau tahun kemarin udah mepet kali ya, jadi naik 100 gitu. Dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025, pihak Satuan Pelaksana Terminal Kalideres telah mendirikan posko pengamanan dan saber pungli. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan penumpang kereta api Tegal Bahari dari stasiun Gambir, Jakarta tiba di stasiun Tegal, Jawa Tengah. Ratusan penumpang yang tiba di stasiun Tegal ini mayoritas merupakan warga Jabodetabek yang mudik lebih awal ke kampung halamannya. Mereka memilih mudik lebih awal salah satunya karena sudah memasuki masa libur sekolah. Berdasar data dari PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, lebih dari 3.000 penumpang tiba di stasiun Tegal pada Sabtu 22 Maret 2025. Sedang keberangkatan penumpang dari stasiun Tegal ke sejumlah kota tujuan mencapai lebih dari 1.700 orang. Sama siapa aja? Sama keluarga. Ini mudik berarti, Pak? Mudik. Ini lebih awal kenapa, Pak? Kita nganter karena anak sekolah udah libur ya. Udah libur ya? Dari mulai Jumat. Timnas Indonesia terus berbenah jelang laga melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Today.